Pertengahan tahun 1942, Perang Pasifik belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Jepang masih menguasai wilayah luas yang membentang dari Asia Tenggara hingga kepulauan di tengah Samudra Pasifik. Kekalahan mereka di Midway memang menghantam kekuatan kapal induk Jepang, tetapi pasukan darat, armada pendukung, dan jaringan pangkalan militernya tetap berdiri dan beroperasi. Di markas-markas sekutu, Midway belum langsung dianggap sebagai titik balik. Jepang masih kuat. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah seberapa cepat Amerika Serikat mampu memulihkan kekuatannya dan mulai mengambil inisiatif perang. Kabar kemenangan di Midway menyebar dengan cepat. 4 kapal induk Jepang tenggelam dalam satu pertempuran, sebuah kerugian yang menghapus inti kekuatan serangan udara laut Jepang. Selama bertahun-tahun, kapal induk itulah yang menjadi ujung tombak ekspansi mereka. Bagi dunia internasional, Midway tampak seperti momen yang menentukan. Banyak yang meyakini bahwa arah perang telah berubah, namun kenyataan di lapangan berbeda. Setelah Juni 1942, Jepang masih mampu melancarkan operasi militer. Mereka terus membangun pangkalan baru, memperkuat pertahanan di pulau-pulau strategis, dan menyiapkan rencana serangan berikutnya. Inisiatif perang belum sepenuhnya beralih ke tangan Amerika. Di Washington, para perencana militer mulai mengevaluasi ulang strategi mereka. Waktu menjadi faktor krusial. Semakin lama Jepang dibiarkan memperkuat pulau-pulau yang telah mereka kuasai, semakin besar pula korban dan sumber daya yang harus dikeluarkan untuk merebutnya kembali. Menunggu berarti memberi keuntungan kepada lawan. Namun melancarkan ofensif pertama juga membawa risiko besar. Armada Amerika belum sepenuhnya pulih, dan koordinasi antara Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Korps Marinir masih dalam tahap penyesuaian. Kegagalan bisa berakibat fatal. Di tengah perhitungan itu, perhatian tertuju pada sebuah pulau di Kepulauan Solomon, Guadalcanal. Secara geografis, ia hanyalah pulau tropis yang terpencil, tanpa kota besar dan tanpa nilai ekonomi yang menonjol, namun letaknya strategis. Ketika pengintaian sekutu menemukan bahwa Jepang mulai membangun lapangan udara di sana, arti Guadalcanal berubah. Jika landasan itu selesai, pesawat Jepang dapat mengancam jalur suplai antara Amerika Serikat dan Australia. Dominasi udara di Pasifik Selatan bisa berpindah tangan. Sebelum keseimbangan itu benar-benar bergeser, langkah harus diambil. Pada Agustus 1942, sebelum landasan itu selesai, pasukan Amerika mendarat di Guadalcanal dan merebutnya. Namun pendaratan itu bukan akhir, melainkan awal dari pertempuran panjang. Selama 6 bulan berikutnya, perairan dan hutan Guadalcanal menjadi medan tempur tanpa henti. Pertempuran laut berlangsung pada malam hari. Serangan udara terjadi hampir setiap hari. Di darat, pasukan bertahan dalam kondisi panas, lembab, dan kekurangan logistik. Kendali atas Pasifik tidak berubah dalam satu pertempuran besar. Ia bergeser perlahan melalui serangkaian bentrokan yang menguras kekuatan kedua belah pihak. Pertanyaannya kini bukan sekadar siapa yang menguasai pulau itu, tetapi kapan dan bagaimana titik balik di Pasifik benar-benar dimulai. Inilah kisah Guadalcanal, kisah tentang keputusan berani untuk berhenti bertahan dan mulai menyerang, tentang ofensif pertama Amerika di Pasifik, dan tentang bagaimana di sebuah pulau terpencil, keseimbangan perang mulai berubah, bukan dalam satu ledakan besar, melainkan melalui perjuangan panjang yang melelahkan. Juni 1942, 4 kapal induk Jepang tenggelam di Midway. Bagi banyak sejarawan, inilah titik balik Perang Pasifik. Namun di Tokyo, suasananya berbeda. Kekalahan itu memang berat, tetapi tidak dipandang sebagai akhir dari perang. Para perencana militer Jepang masih percaya bahwa kemampuan ofensif mereka belum hancur. Armada terpukul, tetapi bukan lumpuh. Wilayah kekuasaan Jepang pada pertengahan 1942 masih sangat luas. Dari Burma hingga Filipina, dari Hindia Belanda sampai Kepulauan Solomon, garis pertahanan mereka tetap terjaga. Ratusan ribu tentara tersebar di Asia Tenggara dan Pasifik.
Memang, inti kekuatan kapal induk mereka hilang di Midway. Namun kapal tempur, penjelajah, kapal perusak, serta jaringan pangkalan laut dan udara masih berfungsi. Secara militer, Jepang belum runtuh. Dalam kondisi itu, Jepang tidak beralih ke strategi bertahan sepenuhnya. Mereka justru berupaya memperkuat perimeter pertahanan di Pasifik Selatan. Kepulauan Solomon menjadi prioritas. Jika lapangan udara dapat dibangun di sana, Jepang bisa mengganggu jalur suplai Amerika Serikat menuju Australia yang merupakan basis penting bagi sekutu di Pasifik. Memutus atau melemahkan jalur itu berarti memperlambat setiap rencana serangan balasan Amerika. Pilihan mereka jatuh pada Guadalcanal, sebuah pulau besar di Kepulauan Solomon. Pada Juli 1942, unit konstruksi Angkatan Laut Jepang mulai membuka hutan dan meratakan tanah untuk membangun landasan pacu. Bagi Jepang, ini adalah langkah logis untuk memperkuat pertahanan dan memperluas jangkauan udara. Saat itu, tidak ada tanda bahwa pulau terpencil ini akan berubah menjadi medan tempur paling berdarah di Pasifik Selatan. Dalam buku Guadalcanal, The Definitive Account of the Landmark Battle karya Richard B. Frank, dijelaskan bahwa pada tahap ini, Jepang tidak memandang Guadalcanal sebagai taruhan hidup dan mati. Ia hanyalah bagian dari strategi memperkuat perimeter. Bahkan, mereka tidak memperkirakan bahwa Amerika akan mampu meluncurkan ofensif besar secepat itu. Jepang masih percaya bahwa lawan mereka membutuhkan waktu panjang untuk pulih dari serangkaian kekalahan awal di Pasifik. Di Washington, perhitungan strategis bergerak ke arah berbeda. Para pemimpin militer Amerika memahami bahwa waktu bukan lagi sekutu mereka. Jika dibiarkan, Jepang akan memperkuat setiap pulau yang dikuasai, dan biaya untuk merebutnya kembali akan jauh lebih besar. Tetapi bagi Jepang, keyakinan bahwa mereka masih memegang kendali arah perang belum goyah. Inilah kondisi sebenarnya setelah Midway. Jepang memang terluka, tetapi belum merasa kalah. Mereka masih membangun pangkalan, memperkuat pertahanan, dan menata kembali armada. Dalam pandangan mereka, inisiatif masih berada di tangan sendiri. Namun pada Agustus 1942, untuk pertama kalinya sejak Perang Pasifik dimulai, Jepang tidak lagi menentukan langkah pertama. Mereka dipaksa bereaksi, dan reaksi itu akan menyeret mereka ke sebuah pulau yang sebelumnya nyaris tak diperhitungkan, Guadalcanal. Musim panas tahun 1942 menjadi momen penting bagi Amerika Serikat. Setelah berbulan-bulan berada dalam posisi bertahan sejak Pearl Harbor, para pemimpin militer Amerika menyadari bahwa perang tidak bisa dimenangkan hanya dengan menunggu. Jepang terus memperluas perimeter pertahanannya. Jika pola ini terus berlanjut, setiap pulau akan berubah menjadi benteng yang mahal untuk direbut kembali. Di Washington, tekanan untuk bertindak semakin kuat. Laksamana Ernest King, Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat, menjadi salah satu tokoh paling vokal yang menuntut tindakan cepat. Ia memahami bahwa waktu berada di pihak Jepang. Setiap minggu yang berlalu memberi kesempatan bagi mereka untuk memperkuat posisi pertahanan. Ketika laporan intelijen memastikan bahwa Jepang sedang membangun lapangan udara di Guadalcanal, keputusan pun diambil. Pembangunan itu harus dihentikan sebelum selesai. Operasi itu diberi nama Watchtower, bukan sekadar serangan terbatas atau operasi uji coba. Ini adalah ofensif besar pertama Amerika Serikat di Pasifik. Targetnya jelas, merebut Guadalcanal dan mengamankan jalur suplai menuju Australia. Pada pagi 7 Agustus 1942, armada Amerika muncul di lepas pantai Guadalcanal. Sekitar 11.000 prajurit dari Divisi 1 Marinir, dipimpin Mayor Jenderal Alexander Van de Grift, mulai mendarat. Sebagian besar dari mereka adalah prajurit muda yang baru pertama kali terjun ke medan tempur. Mereka tidak memiliki gambaran pasti tentang kekuatan Jepang di balik hutan tropis yang lebat. Namun kenyataannya berbeda dari yang dibayangkan. Pasukan Jepang di pulau itu sebagian besar adalah unit konstruksi dan penjaga dalam jumlah terbatas. Serangan Amerika datang terlalu cepat. Pertahanan Jepang tidak siap menghadapi pendaratan sebesar itu. Dalam waktu singkat, marinir berhasil merebut area lapangan udara yang belum selesai dibangun. Lapangan udara itu kemudian diberi nama Henderson Field untuk menghormati Mayor Lofton Henderson, seorang pilot marinir yang gugur di Midway.
Penguasaan landasan ini akan menjadi pusat seluruh pertempuran berikutnya. Siapapun yang mengendalikan Henderson Field akan mengendalikan langit di atas Guadalcanal pada siang hari, keunggulan yang akan menentukan hidup dan mati pasukan di darat. Sejarawan John B. Lundstrom dalam bukunya The First Team and the Guadalcanal Campaign menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan langkah berani sekaligus berisiko tinggi. Armada Amerika belum sepenuhnya pulih dari kerugian sebelumnya. Koordinasi antara angkatan laut dan marinir masih jauh dari sempurna. Namun para perencana memahami satu hal. Menunda serangan berarti memberi Jepang waktu menyelesaikan lapangan udara dan memperkuat pertahanan secara permanen. Meski pendaratan awal berjalan relatif lancar, ketegangan segera meningkat. Laksamana Frank Jack Fletcher, komandan gugus tugas kapal induk pendukung, khawatir terhadap ancaman serangan udara dan kapal selam Jepang. Setelah 2 hari operasi, ia memutuskan menarik kapal induk dan sebagian besar armada pendukung lebih cepat dari jadwal semula. Keputusan itu membuat marinir di darat kehilangan sebagian perlindungan laut dan udara. Persediaan belum sepenuhnya dibongkar. Artileri berat dan logistik penting masih berada di kapal yang sudah bergerak menjauh. Marinir kini berdiri di pulau yang belum mereka kenal sepenuhnya, dengan suplai terbatas menunggu reaksi Jepang yang pasti akan datang. Sejak hari itu, Guadalcanal yang semula hanyalah proyek konstruksi berubah menjadi medan perebutan kendali Pasifik Selatan. Amerika telah mengambil inisiatif. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, Jepang tidak lagi menentukan arah pertempuran. Mereka kini harus merespons serangan yang datang lebih cepat dari perkiraan. Pendaratan Amerika di Guadalcanal pada 7 Agustus 1942 mengejutkan komando Jepang. Mereka tidak menduga Amerika akan bergerak secepat itu, terlebih dengan operasi sebesar ini di Pasifik Selatan. Namun kejutan itu tidak berubah menjadi kepanikan. Di Rabaul, markas Angkatan Laut Jepang untuk kawasan tersebut, para perwira tetap yakin bahwa Guadalcanal dapat direbut kembali dalam waktu singkat. Bagi Jepang, situasi ini masih bisa dikendalikan. Pasukan Amerika dinilai belum cukup kuat dan belum sepenuhnya siap bertahan lama. Lapangan udara memang telah direbut, tetapi belum beroperasi secara optimal. Jika armada Jepang bergerak cepat dan menghancurkan kapal-kapal sekutu di sekitar pulau itu, marinir di darat akan terputus dari suplai dan perlindungan dan pada akhirnya dapat dipaksa mundur. Laksamana Gunichi Mikawa segera mengumpulkan kapal-kapal penjelajah dan perusak yang tersedia. Dari Rabaul, armada kecil itu bergerak menyusuri perairan Kepulauan Solomon di bawah perlindungan malam. Jepang memiliki keunggulan yang telah terbukti sejak awal perang, kemampuan bertempur dalam gelap. Latihan intensif sebelum perang membuat awak kapal mereka terlatih dalam navigasi malam, koordinasi cepat, dan penggunaan torpedo jarak jauh, senjata yang akan menjadi penentu dalam pertempuran berikutnya. Malam 8–9 Agustus 1942 di sekitar Pulau Savo, armada Mikawa berhasil mendekati kapal-kapal sekutu tanpa terdeteksi. Serangan dimulai secara tiba-tiba. Dalam waktu singkat, situasi berubah menjadi kekacauan. Torpedo dan tembakan meriam menghantam kapal-kapal yang belum sepenuhnya siap. Dalam beberapa jam, 4 kapal penjelajah sekutu tenggelam. Ratusan pelaut kehilangan nyawa. Bagi Angkatan Laut Amerika, ini menjadi salah satu kekalahan paling memukul dalam satu malam sepanjang perang. Dalam buku Neptune's Inferno, The US Navy at Guadalcanal, karya James D. Horn Fisher, digambarkan bagaimana keunggulan taktik malam Jepang benar-benar menghantam mental dan kesiapan komando sekutu. Banyak kapal tidak sempat mengidentifikasi sumber serangan sebelum torpedo meledak di lambung mereka. Pertempuran itu menjadi pengingat bahwa Angkatan Laut Jepang masih memiliki daya pukul yang besar dan disiplin tempur yang matang. Namun di balik keberhasilan tersebut, tersimpan keputusan penting yang menentukan arah pertempuran selanjutnya. Setelah menghancurkan kapal-kapal penjelajah sekutu, Laksamana Mikawa memilih mundur sebelum fajar. Ia khawatir terhadap kemungkinan serangan udara dari kapal induk Amerika yang diyakini masih berada di sekitar wilayah tersebut. Tanpa kepastian mengenai posisi musuh, ia menilai terlalu berisiko mempertahankan armadanya hingga siang hari. Keputusan itu menyelamatkan armada Jepang dari risiko serangan balasan.
namun peluang besar terlewatkan. Kapal-kapal transport Amerika yang membawa suplai dan perlengkapan tetap selamat. Henderson Field yang masih rapuh juga tidak disentuh. Sasaran strategis yang sebenarnya, logistik dan landasan udara tidak dihancurkan. Di darat, marinir mendengar kabar tentang kekalahan laut itu dengan kecemasan. Mereka tahu armada pelindung mereka telah terpukul, tetapi Jepang tidak segera mendaratkan pasukan besar untuk merebut kembali pulau tersebut. Marinir tetap bertahan, memperkuat perimeter pertahanan di sekitar lapangan udara. Pertempuran Laut Savo membuktikan bahwa Jepang masih unggul dalam pertempuran laut, terutama pada malam hari. Namun kemenangan itu tidak mengubah fakta di darat. Guadalcanal tetap berada di tangan Amerika. Sejak malam itu, perang di Pasifik Selatan memasuki babak baru. Bukan hanya soal siapa yang menguasai laut, tetapi siapa yang mampu bertahan di daratan yang telah direbut. Jepang menang dalam satu malam, tetapi perebutan Guadalcanal yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah kemenangan telak dalam pertempuran Laut Savo pada Agustus 1942, Komando Angkatan Laut Jepang diliputi rasa percaya diri. Armada sekutu berhasil dipukul mundur. Di mata perencana militer Jepang, pasukan marinir Amerika yang baru mendarat di Guadalcanal kini terputus dari dukungan laut dan berada dalam posisi rapuh. Yang diperlukan hanyalah serangan darat cepat untuk menyapu sisa-sisa pertahanan marinir dan merebut kembali lapangan udara. Tanggung jawab itu diberikan kepada Kolonel Kiyonao Ichiki, seorang perwira infanteri yang telah berpengalaman dalam operasi militer di Tiongkok. Ia dikenal disiplin, tegas, dan percaya pada doktrin serangan cepat. Pasukan yang dipimpinnya, yang kemudian dikenal sebagai Detasemen Ichiki, dikirim sebagai gelombang pendahulu sebelum kekuatan utama tiba. Rencananya sederhana, mendarat, bergerak cepat menuju posisi musuh, lalu menghancurkan mereka sebelum bala bantuan Amerika sempat memperkuat pertahanan. Namun seluruh rencana itu dibangun di atas asumsi yang keliru. Intelijen Jepang meyakini bahwa jumlah pasukan Amerika di Guadalcanal hanya beberapa ribu orang dan belum siap menghadapi serangan besar. Mereka menganggap pendaratan Amerika sekadar operasi terbatas, bukan awal dari kampanye besar. Kesalahan penilaian ini berakibat fatal. Detasemen Ichiki diperintahkan menyerang tanpa menunggu kekuatan penuh yang seharusnya datang sebagai pendukung. Pada pertengahan Agustus 1942, pasukan Ichiki mendarat di pesisir timur Guadalcanal. Dari sana mereka bergerak menuju perimeter pertahanan marinir Amerika di sekitar Sungai Ilu, yang oleh tentara Amerika lebih sering disebut Sungai Tenaru. Di sepanjang garis sungai itulah marinir telah membangun sistem pertahanan berlapis, lengkap dengan senapan mesin berat, artileri ringan, kawat berduri, dan posisi tembak yang saling mendukung. Pada malam 21 Agustus 1942, Ichiki mengambil keputusan menentukan, serangan frontal langsung ke garis pertahanan Amerika. Dalam doktrin militer Jepang saat itu, serangan malam dianggap memiliki keunggulan psikologis, kecepatan, keberanian, dan tekanan mendadak diyakini mampu meruntuhkan pertahanan musuh. Di bawah gelapnya malam tropis Guadalcanal, pasukan Jepang maju melintasi pasir dan perairan dangkal Sungai Tenaru. Teriakan serangan mereka memecah keheningan malam, namun kali ini mereka menghadapi lawan yang sudah siap. Marinir Amerika sudah berada dalam posisi tempur. Begitu pasukan Jepang terlihat, suar penerangan ditembakkan ke udara, menerangi sungai dan pantai seperti siang hari. Senapan mesin berat dan artileri ringan segera memuntahkan tembakan tanpa henti. Pasukan Jepang yang mencoba menyeberangi sungai terjebak di area terbuka tanpa perlindungan. Dalam hitungan jam, serangan yang dirancang sebagai pukulan cepat berubah menjadi bencana. Ratusan prajurit Jepang tewas di depan garis pertahanan Amerika. Sejarawan Richard B. Frank dalam bukunya Guadalcanal, The Definitive Account of the Landmark Battle, menyebut kekalahan di Tenaru sebagai titik balik penting. Pertempuran ini membuktikan bahwa perhitungan Jepang tentang jumlah dan kesiapan pasukan Amerika sangat meleset.
Marinir bukan hanya lebih banyak dari yang diperkirakan, tetapi juga telah membangun pertahanan yang solid. Kolonel Ichiki sendiri tewas dalam pertempuran tersebut. Dari sekitar 900 prajurit dalam gelombang pertama, hanya segelintir yang berhasil selamat. Dalam satu malam, detasemen Ichiki praktis musnah. Bagi Jepang, kekalahan ini bukan sekadar kegagalan taktis. Ini adalah benturan keras antara doktrin serangan ofensif mereka dengan pertahanan modern yang terorganisasi. Selama berbulan-bulan sebelumnya, taktik serangan frontal sering membuahkan hasil. Namun di Guadalcanal, untuk pertama kalinya dalam Perang Pasifik, pendekatan itu gagal total. Sebaliknya, bagi Amerika, kemenangan di Tenaru menjadi suntikan moral yang sangat penting. Mereka membuktikan bahwa pasukan Jepang dapat dikalahkan dalam pertempuran darat terbuka. Tetapi kemenangan ini juga membawa kesadaran baru. Guadalcanal tidak akan direbut kembali dengan mudah oleh Jepang, dan Jepang pun tidak akan menyerah begitu saja. Sejak malam di Sungai Tenaru itu, pertempuran di Guadalcanal berubah menjadi perang darat yang panjang, brutal, dan menguras tenaga. Harapan akan kemenangan cepat menguap. Yang tersisa hanyalah perang ketahanan dan babak baru dalam konflik Pasifik yang jauh lebih berdarah. Setelah pertempuran di Tenaru, fokus perang di Guadalcanal menyempit pada satu titik strategis, Henderson Field. Landasan yang sebelumnya hanya proyek konstruksi Jepang itu kini berubah menjadi pusat kendali seluruh operasi di pulau tersebut. Marinir Amerika bekerja siang dan malam memperbaiki landasan, memasang peralatan, serta memperkuat perimeter pertahanan. Setiap pesawat yang berhasil diterbangkan dari sana bukan sekadar tambahan kekuatan, melainkan penentu kelangsungan posisi Amerika di Guadalcanal. Menjelang akhir Agustus 1942, Henderson Field mulai beroperasi penuh. Skuadron tempur dan pembom ringan yang berbasis di sana dikenal sebagai Cactus Air Force, diambil dari nama sandi sekutu untuk Guadalcanal, Cactus. Dari landasan sederhana itu, pesawat-pesawat Amerika menguasai langit pada siang hari. Mereka melindungi pasukan di darat sekaligus mengawasi jalur laut di sekeliling pulau. Setiap kapal Jepang yang terdeteksi dalam jangkauan serang menghadapi ancaman serangan udara yang hampir pasti. Dominasi udara ini segera mengubah jalannya perang. Sebelum Henderson Field aktif, armada Jepang relatif leluasa bergerak di perairan Kepulauan Solomon. Kini situasinya berbalik. Setiap pergerakan pada siang hari menjadi risiko besar. Kapal-kapal angkut yang lambat dan syarat muatan hampir tidak memiliki peluang bertahan jika terdeteksi oleh pesawat Amerika. Sejarawan James D. Hornfisher dalam bukunya Neptune's Inferno, The U.S. Navy at Guadalcanal mencatat betapa cepat keseimbangan kekuatan di Guadalcanal bergeser. Kendali udara pada siang hari memberi Amerika keunggulan taktis yang signifikan. Bahkan kapal perang Jepang yang lebih besar pun tidak sepenuhnya aman di bawah ancaman serangan udara. Menghadapi situasi tersebut, Jepang mengubah taktiknya. Mereka memanfaatkan keunggulan dalam pertempuran malam dan mengandalkan kecepatan kapal perusak serta penjelajah ringan. Dari pangkalan di Rabaul dan Shortland, kapal-kapal itu berlayar cepat menuju Guadalcanal, menurunkan pasukan dan suplai, lalu mundur sebelum fajar menyingsing. Operasi malam berisiko tinggi ini oleh Amerika dijuluki Tokyo Express. Namun strategi ini memiliki kelemahan mendasar. Kapal perusak dirancang untuk pertempuran dan pengawalan, bukan untuk mengangkut logistik dalam skala besar. Mereka mampu membawa tambahan pasukan, tetapi sulit mengirim artileri berat, kendaraan, atau persediaan makanan dalam jumlah memadai. Akibatnya, setiap perjalanan malam menjadi kompromi antara kecepatan dan kecukupan suplai. Bagi marinir di darat, Henderson Field adalah garis hidup sekaligus sasaran utama musuh. Selama pesawat masih bisa lepas landas, posisi Amerika di pulau itu tetap bertahan. Namun mereka sadar, Jepang akan berupaya menghancurkan landasan ini dengan segala cara. Henderson Field bukan sekadar fasilitas militer. Ia menentukan siapa yang mengendalikan jalannya operasi di Guadalcanal. Dari titik inilah, pertempuran di Guadalcanal berubah menjadi perang siklus yang melelahkan. Jepang mengirim bala bantuan pada malam hari melalui Tokyo Express. Amerika merespons pada siang hari dengan serangan udara dari Henderson Field.
Siang hari difokuskan untuk mempertahankan dan mengoperasikan landasan. Malam hari diwarnai upaya menghentikan pasukan Jepang sebelum mereka sempat memperkuat pertahanan di darat. Pola inilah yang membentuk karakter pertempuran Guadalcanal selanjutnya. Kemenangan tidak lagi ditentukan semata oleh keberanian atau jumlah pasukan, melainkan oleh kemampuan menjaga jalur suplai dan mempertahankan tempo operasi. Di Guadalcanal, waktu seakan terbelah. Siang hari memberi keunggulan kepada Amerika lewat kendali udara. Malam hari membuka peluang bagi Jepang untuk bergerak cepat di laut. Dari benturan dua ritme inilah, Guadalcanal berkembang menjadi perang daya tahan, ujian panjang yang menguras sumber daya, fisik, dan mental kedua belah pihak. Kekalahan di Tenaru tidak membuat Jepang mundur dari Guadalcanal. Sebaliknya, Komando Angkatan Darat Kekaisaran menyimpulkan bahwa serangan setengah hati hanya akan berakhir pada kegagalan. Untuk merebut dan menghancurkan Henderson Field, mereka membutuhkan operasi yang jauh lebih besar, dengan perencanaan matang, koordinasi ketat, dan kekuatan yang memadai. Tanggung jawab itu diberikan kepada Mayor Jenderal Kiyotake Kawaguchi. Berbeda dengan detasmen Ichiki yang menyerang tanpa dukungan memadai, Kawaguchi membawa ribuan prajurit tambahan yang dikirim melalui operasi malam hari untuk menghindari serangan udara Amerika. Ia mendapat mandat jelas menghancurkan perimeter pertahanan marinir di sekitar Henderson Field. Sasaran utama mereka adalah sebuah punggung bukit sempit di selatan lapangan udara. Marinir menyebutnya Bloody Ridge. Secara taktis, posisi ini sangat menentukan. Dari punggung bukit itu, pasukan Jepang dapat mengamati langsung Henderson Field. Jika berhasil dikuasai, mereka bisa menempatkan artileri dan melancarkan serangan jarak dekat ke jantung pertahanan Amerika. Pada pertengahan September 1942, pasukan Kawaguchi mulai bergerak menembus hutan lebat Guadalcanal. Medannya berat, jalur suplai terbatas, dan cuaca tropis memperburuk kondisi fisik prajurit. Mereka berharap bisa mendekati garis pertahanan Amerika tanpa terdeteksi. Namun di sisi lain, Kolonel Merritt Red Mike Edson sudah memperkirakan kemungkinan serangan dari arah selatan. Mereka memperkuat pertahanan di sepanjang punggung bukit, menempatkan senapan mesin, mortir, dan jalur tembak yang saling melindungi. Malam 12 September 1942 menjadi awal dari pertempuran sengit. Serangan Jepang datang dalam gelombang, menghantam garis pertahanan marinir berulang kali. Pertempuran berlangsung dalam jarak sangat dekat, seringkali hanya dipisahkan beberapa meter. Dalam gelap, suara tembakan, ledakan granat, dan teriakan komando bercampur menjadi satu. Beberapa unit Jepang bahkan sempat menembus sebagian garis depan, mendekati posisi terakhir sebelum Henderson Field. Situasinya kritis. Jika satu sektor runtuh, jalur menuju lapangan udara akan terbuka. Marinir terpaksa mundur puluhan meter dan membentuk garis pertahanan baru di titik yang lebih tinggi. Di tengah kekacauan itu, Edson bergerak dari satu posisi ke posisi lain, memastikan pasukannya tetap bertahan dan tidak kehilangan kendali. Sejarawan Richard B. Frank dalam bukunya Guadalcanal, The Definitive Account of the Landmark Battle, menyebut pertempuran ini sebagai salah satu ujian terberat pada fase awal kampanye. Pasukan Jepang bertempur dengan disiplin dan keberanian tinggi. Namun, mereka menghadapi masalah mendasar. Koordinasi antar unit tidak optimal, suplai terbatas, dan dukungan artileri tidak memadai untuk menghancurkan pertahanan Amerika yang sudah dipersiapkan dengan baik. Saat fajar menyingsing pada 14 September, intensitas serangan Jepang mulai menurun. Korban di pihak mereka sangat besar, sementara bala bantuan dan suplai tidak mencukupi untuk mempertahankan tekanan. Dalam beberapa hari berikutnya, pasukan Kawaguchi terpaksa mundur kembali ke dalam hutan dengan kerugian berat. Bagi Jepang, ini menjadi kegagalan kedua dalam upaya langsung merebut Henderson Field. Bagi Amerika, kemenangan di Edson's Ridge memperkuat keyakinan bahwa posisi mereka dapat dipertahankan, meskipun berada dalam tekanan konstan. Namun kemenangan itu tidak murah. Korban di pihak marinir juga signifikan, dan mereka sadar serangan berikutnya bisa datang dengan kekuatan lebih besar. Lebih dari sekadar kekalahan taktis, pertempuran ini menyingkap masalah mendasar dalam strategi Jepang. Bahkan dengan tambahan pasukan dan perencanaan yang lebih hati-hati, mereka tetap gagal menembus pertahanan Amerika secara menentukan.
Keunggulan ofensif yang sebelumnya membawa kemenangan di berbagai front Pasifik kini tidak lagi menjamin hasil yang sama. Guadalcanal berubah menjadi perang ketahanan. Keberanian individu tidak lagi cukup tanpa logistik yang stabil, koordinasi antar unit dan dukungan artileri berat. Setiap serangan frontal tanpa persiapan memadai hanya meningkatkan risiko kehancuran. Setiap kegagalan memperlemah posisi Jepang di pulau itu. Korban bertambah, suplai menipis, dan waktu berpihak pada Amerika yang terus memperkuat pertahanannya. Di balik kekalahan di Edson's Ridge, mulai tampak persoalan yang lebih dalam, bukan hanya soal taktik di medan tempur, tetapi tentang kemampuan Jepang mempertahankan perang jarak jauh dengan sumber daya yang terbatas. Setelah kekalahan di Edson's Ridge, komando Jepang tidak menganggap pertempuran telah berakhir. Dari markas mereka di Rabaul, para perwira tetap yakin bahwa tambahan pasukan dapat membalikkan keadaan di Guadalcanal. Bala bantuan terus dikirim. Namun seiring bertambahnya jumlah tentara di pulau itu, kenyataan mulai terlihat. Persoalan utama bukan lagi sekadar jumlah pasukan, melainkan bagaimana memberi makan dan menjaga mereka tetap hidup. Guadalcanal bukan pangkalan militer yang siap pakai. Pulau itu hampir tidak memiliki infrastruktur, tidak ada pelabuhan besar untuk kapal angkut, tidak ada gudang logistik permanen, jalan untuk jalur distribusi nyaris tidak tersedia. Setiap peti amunisi, setiap karung beras harus dipindahkan secara manual melewati pantai berlumpur dan hutan tropis yang rapat. Ketika suplai terlambat atau jumlahnya kurang, dampaknya langsung terasa di garis depan. Krisis pertama adalah makanan. Beras yang dibawa tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan ribuan prajurit. Akibatnya jatah mulai dikurangi. Dalam beberapa sektor, air bersih pun sulit diperoleh. Para tentara dipaksa bertahan dengan ransum minimum sambil tetap bersiaga menghadapi serangan Amerika atau perintah maju ke garis tempur. Kekurangan gizi segera diikuti ancaman lain, penyakit tropis, malaria menyebar tanpa henti, disentri dan infeksi kulit menyerang tubuh yang sudah lemah. Banyak prajurit yang secara mental masih siap bertempur, tetapi fisiknya tidak lagi mendukung. Berat badan turun drastis, stamina merosot, luka kecil pun membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Perlahan, kekuatan tempur menyusut bukan karena peluru, tetapi karena kondisi alam. Serangan-serangan berikutnya tetap direncanakan. Namun di lapangan, kondisi prajurit sudah jauh berbeda dari yang terlihat di peta komando. Mereka bergerak dengan perut kosong dan tubuh yang melemah. Medan hutan yang berat memperlambat koordinasi. Perintah yang terdengar sederhana di ruang rapat berubah menjadi tugas yang melelahkan dan berisiko tinggi di garis depan. Di pihak Amerika, tekanan juga ada, namun penguasaan lapangan udara Henderson Field memberi mereka keunggulan penting, jalur suplai yang lebih konsisten. Pesawat angkut dapat mendarat dan mengirimkan makanan, amunisi, serta obat-obatan secara teratur. Perbedaan dalam stabilitas logistik ini mungkin tampak kecil di awal, tetapi dari minggu ke minggu, jarak kemampuan tempur antara kedua pihak semakin melebar. Dalam bukunya Neptune's Inferno, The US Navy at Guadalcanal, sejarawan James D. Hornfisher menggambarkan kampanye Guadalcanal sebagai perang yang perlahan menguras tenaga kedua belah pihak. Namun bagi Jepang, tekanan itu jauh lebih berat. Doktrin militer mereka dirancang untuk serangan cepat dan kemenangan singkat, bukan untuk mempertahankan wilayah terpencil dalam perang berkepanjangan dengan jalur suplai yang rapuh. Guadalcanal perlahan menjelma menjadi jenis perang yang sama sekali berbeda. Ini bukan lagi tentang manuver dan keberanian di medan tempur. Pulau itu menuntut ketahanan fisik dan mental yang ekstrem. Hutan, hujan, penyakit, dan kelaparan menjadi musuh yang sama nyatanya dengan tentara lawan. Di titik inilah karakter pertempuran berubah secara mendasar. Guadalcanal tidak lagi ditentukan oleh satu serangan besar dalam satu malam. Hasilnya ditentukan oleh siapa yang mampu bertahan lebih lama. Minggu demi minggu, perang ini menjadi ujian daya tahan manusia. Dan dalam perang semacam ini, logistik seringkali lebih menentukan daripada keberanian.
Memasuki November 1942, posisi Jepang di Guadalcanal berada di ambang krisis. Serangan darat yang berulang kali dilancarkan sebelumnya selalu gagal menembus pertahanan Amerika. Di garis depan, pasukan Jepang bukan hanya menghadapi musuh, tetapi juga kelaparan, malaria, dan kekurangan amunisi. Namun di Tokyo, harapan belum padam. Para perencana perang meyakini satu hal, selama Henderson Field masih beroperasi, Amerika akan terus menguasai langit Guadalcanal pada siang hari. Jika lapangan terbang itu dapat dihancurkan melalui serangan laut besar-besaran, keseimbangan kekuatan bisa berubah. Tanpa dukungan udara, pasukan Amerika di pulau itu akan jauh lebih rentan. Laksamana Isoroku Yamamoto akhirnya menyetujui sebuah operasi skala penuh. Ini bukan lagi misi suplai terbatas seperti sebelumnya. Jepang akan mengirim konvoi besar yang membawa ribuan prajurit, artileri, dan perlengkapan berat ke Guadalcanal. Rencananya terkoordinasi dengan cermat. Pada malam hari, kapal-kapal tempur akan mendekat dan menghujani Henderson Field dengan tembakan artileri berat. Targetnya jelas, menghancurkan pesawat-pesawat Amerika di darat dan melumpuhkan fasilitas pangkalan sebelum fajar menyingsing. Operasi ini melibatkan komandan-komandan kunci Angkatan Laut Jepang. Laksamana Raizo Tanaka ditugaskan memimpin konvoi transport yang membawa pasukan tambahan. Di belakangnya, gugus kapal perang berat, termasuk kapal tempur Hiei dan Kirishima, bersiap melaksanakan bombardir langsung ke Henderson Field. Ini adalah perjudian strategis. Jika serangan malam itu berhasil, Jepang berpeluang merebut kembali inisiatif dan mengendalikan jalannya pertempuran di Kepulauan Solomon. Di pihak Amerika, Komando Pasifik Selatan baru saja berpindah tangan kepada Laksamana William Bull Halsey. Berbeda dari pendahulunya yang cenderung berhati-hati, Halsey dikenal agresif dan berani mengambil risiko. Ia memahami konsekuensinya dengan jelas. Jika Henderson Field dihancurkan, seluruh upaya merebut Guadalcanal bisa gagal. Tanpa menunggu kekuatan yang benar-benar ideal, Halsey memerintahkan armada yang tersedia untuk segera mencegat armada Jepang. Benturan yang tak terelakkan itu kemudian dikenal sebagai Naval Battle of Guadalcanal yang berlangsung antara 12 hingga 15 November 1942. Namun puncak kekacauan terjadi pada malam pertama, 12 sampai 13 November. Sebuah pertempuran jarak dekat yang berubah menjadi salah satu bentrokan paling kacau dalam sejarah perang laut modern. Kapal-kapal dari kedua pihak bertempur dalam jarak yang sangat dekat, begitu dekat hingga formasi seringkali terpecah. Di tengah kegelapan, lampu sorot menyapu permukaan laut yang dipenuhi bayangan baja. Meriam-meriam berat memuntahkan api tanpa henti, sementara torpedo meluncur tanpa ampun. Di tengah kacaunya pertempuran, kapal perang Jepang Hiei menerima hantaman bertubi-tubi dari tembakan jarak dekat. Kerusakannya parah. Keesokan harinya, serangan udara Amerika memperburuk kondisi kapal tersebut hingga akhirnya ia tak lagi mampu bertahan dan tenggelam. Namun keberhasilan itu dibayar mahal. Di pihak Amerika, sejumlah kapal penjelajah dan perusak hancur atau rusak berat. Ribuan pelaut terlempar ke laut, berjuang di antara gelombang, serpihan baja, dan kobaran api. Ketika fajar menyingsing, jelas bahwa kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian besar dan pertempuran belum benar-benar usai. Sejarawan James D. Horn Fisher dalam bukunya Neptune's Inferno, The U.S. Navy at Guadalcanal menyebut pertempuran ini sebagai puncak brutalitas kampanye Guadalcanal. Kapal-kapal perang raksasa bertempur dalam jarak yang biasanya hanya terjadi dalam pertempuran kapal kecil. Di tengah kekacauan itu, para perwira harus mengambil keputusan dalam hitungan detik. Informasi sering tidak lengkap, komunikasi terputus, dan kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Meski mengalami kerugian, Jepang belum menghentikan operasinya. Pada malam 14-15 November, kapal tempur Kirishima bersama kapal penjelajah dan perusak kembali mendekat untuk melanjutkan bombardir. Amerika kali ini mengerahkan kapal tempur Washington dan South Dakota. Dalam duel artileri yang berlangsung sengit di malam hari, Washington berhasil menghantam Kirishima dengan tembakan akurat. Kerusakan yang dialami terlalu parah dan akhirnya kapal tersebut ditinggalkan sebelum tenggelam.
Sementara itu, konvoi Laksamana Tanaka tetap berusaha mencapai pantai Guadalcanal. Beberapa kapal memang berhasil menurunkan sebagian pasukan. Namun ketika siang tiba, pesawat-pesawat dari Henderson Field menyerang tanpa henti. Sebagian besar kapal transport hancur. Artileri berat, kendaraan dan logistik penting tenggelam bersama kapal-kapal tersebut. Pasukan yang berhasil mendarat pun tiba tanpa perlengkapan memadai untuk bertempur dalam jangka panjang. Pada akhirnya, Jepang memang berhasil menambah sebagian pasukan di Guadalcanal, namun tujuan utamanya gagal. Henderson Field tetap beroperasi. Keesokan paginya, pesawat-pesawat Amerika kembali lepas landas, tanda bahwa pangkalan itu belum lumpuh. Kerugian di kedua pihak sangat besar. Kapal tempur, penjelajah, perusak, dan ribuan awak hilang hanya dalam beberapa malam. Tetapi bagi Jepang, dampaknya lebih berat. Mereka kehilangan kapal tempur berharga, awak berpengalaman, serta armada transport yang sulit digantikan. Pertempuran November 1942 menjadi titik balik. Ini adalah upaya terbesar Jepang untuk merebut kembali inisiatif di Guadalcanal melalui satu pukulan menentukan, dan mereka gagal. Setelah itu, kemampuan Jepang untuk melancarkan operasi laut berskala besar semakin menurun. Dari titik inilah arah kampanye perlahan berubah. Jepang tidak lagi memaksakan jalannya perang. Sebaliknya, mereka mulai bereaksi terhadap tekanan yang terus meningkat dari pihak Amerika. Naval Battle of Guadalcanal bukan sekadar rangkaian kapal yang tenggelam, melainkan momen ketika keseimbangan strategi di Pasifik mulai bergeser secara permanen. Setelah rangkaian pertempuran Laut Sengit pada pertengahan November 1942 berakhir, situasi di sekitar Guadalcanal berubah secara fundamental. Jepang memang masih memiliki ribuan pasukan di pulau itu. Mereka masih bertahan di beberapa sektor, masih memegang senjata, dan masih siap bertempur. Namun yang hilang bukan sekadar kapal atau perlengkapan. Yang hilang adalah kemampuan untuk memulai serangan besar berikutnya. Sejak saat itu, Jepang tidak lagi berada pada posisi untuk menentukan arah pertempuran. Upaya terakhir untuk menghancurkan Henderson Field berakhir dengan kegagalan. Sejumlah kapal perang berat Jepang tenggelam dan kapal-kapal transport yang membawa logistik penting ikut hilang di dasar laut. Kekalahan ini berdampak langsung pada kemampuan suplai. Tanpa cukup kapal dan tanpa perlindungan udara di siang hari, Jepang tidak lagi mampu mengirimkan perbekalan dalam jumlah besar. Setiap keputusan militer kini dibatasi oleh satu faktor utama, logistik. Dampaknya segera terasa di garis depan. Ransum diperkecil secara drastis. Persediaan beras tidak lagi mencukupi kebutuhan harian. Banyak prajurit hanya menerima jatah makan yang jauh di bawah standar kebutuhan kalori untuk bertempur. Dalam hitungan minggu, berat badan mereka turun tajam. Tubuh yang seharusnya menopang pertempuran justru mulai melemah karena kelaparan. Penyakit yang sebelumnya sudah mengganggu kini berubah menjadi ancaman utama. Malaria menyerang berulang kali, melemahkan tubuh secara perlahan. Disentri menyebar di antara pasukan yang kekurangan gizi. Banyak prajurit tetap berdiri di garis depan, tetapi dalam kondisi fisik yang sangat lemah. Mereka masih memegang senjata, namun kekuatan untuk menggunakannya secara efektif semakin berkurang. Sejarawan Richard B. Frank dalam bukunya Guadalcanal, The Definitive Account of the Landmark Battle, mencatat bahwa pada akhir 1942 banyak unit Jepang berada dalam kondisi fisik yang kritis. Dalam sejumlah laporan, jumlah prajurit yang tidak mampu bertempur akibat penyakit dan kelaparan bahkan melampaui korban yang gugur dalam pertempuran langsung. Ini bukan kekalahan yang terjadi dalam satu malam. Ini adalah kemunduran perlahan yang menggerogoti kekuatan mereka hari demi hari. Serangan besar praktis berhenti. Jepang tidak lagi mampu mengumpulkan kekuatan untuk melancarkan ofensif terkoordinasi terhadap perimeter pertahanan Amerika di sekitar Henderson Field. Kontak senjata tetap terjadi, patroli masih bergerak di hutan, baku tembak tetap terdengar. Namun tidak ada lagi upaya besar untuk merebut kembali lapangan udara yang menjadi kunci pertempuran. Sementara itu, Amerika Serikat memperkuat posisinya secara sistematis. Jalur suplai mereka relatif lebih aman, dan kendali udara dari Henderson Field tetap terjaga.
Pasukan tambahan, artileri, serta perlengkapan baru terus berdatangan. Dari minggu ke minggu, perbedaan kapasitas logistik antara kedua pihak menjadi semakin jelas. Perubahan yang terjadi bukan hanya soal jumlah pasukan atau suplai, tetapi soal inisiatif. Sebelumnya, Jepang masih berupaya memaksakan hasil melalui serangan darat dan operasi laut berskala besar. Setelah November 1942, pola itu berubah. Mereka lebih sering bereaksi terhadap tekanan Amerika dan berusaha mempertahankan posisi yang tersisa. Bertahan hidup menjadi prioritas utama. Guadalcanal tidak lagi menjadi panggung ofensif Jepang. Pulau itu berubah menjadi medan bertahan hidup. Para prajurit menunggu perintah berikutnya dalam ketidakpastian sambil berjuang menghadapi kelaparan dan penyakit. Ambisi untuk meraih kemenangan besar memudar. Bagi banyak dari mereka, tujuan paling mendesak adalah sederhana: mendapatkan makanan untuk esok hari dan memiliki cukup tenaga untuk tetap berdiri ketika pertempuran kembali pecah. Pada titik ini, pertanyaan utamanya bukan lagi tentang kapan serangan besar berikutnya akan dilancarkan. Pertanyaannya berubah: siapa yang mampu bertahan lebih lama? Dalam perang modern, daya tahan industri dan logistik seringkali lebih menentukan daripada keberanian di garis depan. Jepang masih memiliki disiplin dan semangat tempur, tetapi tanpa suplai dan dukungan memadai, kemampuan ofensif mereka kehilangan maknanya. Kehilangan inisiatif ini hampir tak pernah diumumkan secara resmi. Ia terlihat dari pola tindakan yang berubah. Setelah November 1942, Jepang tidak lagi menentukan tempo pertempuran di Guadalcanal. Mereka bergerak mengikuti keterbatasan yang semakin mengikat. Guadalcanal kemudian menjadi gambaran perubahan yang lebih besar dalam Perang Pasifik. Jepang masih bertempur dengan keras, tetapi bukan lagi sebagai pihak yang mengendalikan arah konflik. Mereka bertahan karena terpaksa, bukan menyerang karena mampu. Dan dalam perang yang ditentukan oleh produksi industri dan kekuatan logistik jangka panjang, perubahan seperti ini menandai awal dari pergeseran keseimbangan yang lebih luas. Memasuki akhir Desember 1942, situasi Jepang di Guadalcanal berada di ambang kehancuran. Mereka masih menguasai beberapa sektor, tetapi daya tempurnya terus menurun. Upaya pengiriman bala bantuan dan suplai tidak lagi mampu mengubah keadaan. Di darat, prajurit dilanda kelaparan dan penyakit tropis. Di laut, armada Jepang semakin sulit menembus pengawasan dan serangan sekutu. Kondisi ini memaksa pimpinan militer di Tokyo menghadapi kenyataan yang tidak lagi bisa diabaikan. Harukichi Hyakutake, Komandan Angkatan Darat Jepang di Guadalcanal, mengirim laporan yang bernada semakin mendesak. Ia tidak lagi membahas rencana serangan. Fokusnya kini adalah bagaimana menyelamatkan pasukan yang tersisa. Ribuan prajurit jatuh sakit akibat malaria, disentri, dan kekurangan gizi. Banyak yang terlalu lemah untuk mengangkat senjata. Dalam keadaan seperti itu, mempertahankan Guadalcanal bukan lagi soal strategi, melainkan soal bertahan hidup. Di tingkat yang lebih tinggi, Laksamana Isoroku Yamamoto, Panglima Armada Gabungan Jepang, menghadapi dilema besar. Ia memahami arti strategis Guadalcanal. Pulau itu adalah kunci jalur komunikasi di Pasifik Selatan. Namun mempertahankannya membutuhkan kapal, bahan bakar, dan prajurit yang jumlahnya semakin terbatas. Jepang tidak hanya berperang di Kepulauan Solomon. Garis pertahanannya membentang ribuan kilometer dari Pasifik Tengah hingga Asia Tenggara. Setiap keputusan di Guadalcanal akan memengaruhi front lainnya. Diskusi di Tokyo dan markas armada gabungan berlangsung tegang. Pada awal Januari 1943, keputusan akhirnya diambil. Guadalcanal harus ditinggalkan. Bukan karena pasukannya menyerah, tetapi karena sistem logistik Jepang tidak lagi mampu mendukung mereka. Tanpa suplai makanan, amunisi, dan evakuasi medis, pertahanan akan runtuh dengan sendirinya. Untuk itu, disusunlah rencana penarikan terorganisir dengan nama Sandi Operasi Ke. Tujuannya bukan lagi merebut kembali pulau, melainkan menyelamatkan sebanyak mungkin pasukan yang tersisa. Bagi militer Jepang, keputusan ini memiliki dampak psikologis yang besar. Sejak awal perang, mereka berada dalam posisi menyerang dan memperluas wilayah.
Kini, untuk pertama kalinya dalam kampanye besar di Pasifik Selatan, mereka harus merencanakan penarikan dari medan tempur yang telah menelan begitu banyak korban. Operasi Ke dijalankan pada Januari hingga awal Februari 1943. Dengan memanfaatkan kapal perusak cepat dan perlindungan kegelapan malam, Jepang mengevakuasi pasukannya secara bertahap dari pantai Guadalcanal. Amerika pada awalnya menduga bahwa Jepang sedang menyiapkan serangan baru. Mereka tidak segera menyadari bahwa aktivitas tersebut adalah bagian dari evakuasi terencana. Sejarawan Richard B. Frank dalam bukunya Guadalcanal, The Definitive Account of the Landmark Battle, menyebut Operasi Ke sebagai salah satu evakuasi laut paling efektif yang dilakukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Dalam beberapa gelombang, puluhan ribu prajurit berhasil ditarik tanpa gangguan besar dari pihak Amerika. Namun secara strategis, keberhasilan ini tetap merupakan pengakuan bahwa misi awal untuk mempertahankan Guadalcanal telah gagal. Pada awal Februari 1943, pasukan Jepang terakhir meninggalkan Guadalcanal. Pulau itu sepenuhnya berada di tangan sekutu. Tidak ada upacara penyerahan, tidak ada deklarasi resmi. Namun faktanya jelas, Jepang mengakhiri kampanye mereka di pulau tersebut. Keputusan mundur ini menandai perubahan penting dalam perang di Pasifik Selatan. Sejak saat itu, Jepang lebih banyak bertahan daripada menyerang. Sumber daya dialihkan untuk memperkuat garis pertahanan di wilayah lain. Guadalcanal menjadi batas yang tidak berhasil mereka pertahankan. Setelahnya, sekutu bergerak dengan kepercayaan diri yang lebih besar, sementara Jepang perlahan kehilangan inisiatif. Dari titik inilah, arah perang di Pasifik tidak lagi ditentukan oleh ekspansi Jepang, melainkan oleh kemampuan sekutu mendorong mereka mundur pulau demi pulau. Ketika pertempuran di Guadalcanal berakhir pada Februari 1943, dampaknya jauh melampaui garis pantai pulau kecil di Kepulauan Solomon itu. Selama 6 bulan, Jepang mengerahkan armada kapal perang, kapal perusak, ratusan pesawat, dan puluhan ribu prajurit demi mempertahankan posisi. Yang hilang bukan sekadar angka dalam laporan militer, melainkan prajurit dan awak berpengalaman yang telah ditempa sejak awal perang. Kehilangan seperti ini tidak mudah digantikan, bahkan oleh negara dengan mesin perang sebesar Jepang. Angkatan Laut Jepang kehilangan sejumlah kapal tempur, penjelajah, dan kapal perusak yang sebelumnya menjadi kekuatan utama di Pasifik Selatan. Namun kerugian terbesar bukan hanya pada lambung baja yang tenggelam. Banyak perwira dan awak kapal berpengalaman gugur di perairan sekitar Kepulauan Solomon. Dalam perang laut modern, kapal dapat dibangun kembali, tetapi pengalaman tempur tidak bisa diproduksi dengan cepat. Kehilangan ini secara langsung melemahkan kemampuan Jepang untuk kembali melancarkan operasi besar seperti di awal perang. Di darat, ribuan prajurit Jepang tidak pernah kembali ke tanah air. Mereka tewas dalam baku tembak atau perlahan meninggal akibat malaria, kekurangan makanan, dan kelelahan. Pasukan yang tersisa pun kehilangan daya tempur. Jepang memang masih memiliki kekuatan militer besar di wilayah lain, tetapi kampanye Guadalcanal telah menguras cadangan pasukan terbaik yang sebelumnya disiapkan untuk memperluas wilayah kekuasaan. Di sisi lain, Amerika Serikat memperoleh hasil yang sangat penting, kepercayaan diri strategis. Guadalcanal membuktikan bahwa mereka mampu merencanakan, melancarkan, dan mempertahankan operasi besar melawan Jepang. Kampanye ini bukan sekadar serangan terbatas. Ia melibatkan koordinasi angkatan laut, udara, dan darat dalam skala penuh, sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilakukan Amerika di Pasifik. Meski diwarnai kekurangan dan kesalahan, posisi itu berhasil dipertahankan hingga Jepang mundur. Kemenangan ini berdampak besar pada moral sekutu. Setelah mengalami kekalahan demi kekalahan pada tahun pertama perang, Guadalcanal menjadi kampanye panjang pertama yang dimenangkan melalui ketahanan dan konsistensi. Bagi Australia, keberhasilan ini memastikan jalur suplai dari Amerika tetap aman. Di tingkat komando, para perencana militer sekutu kini menyusun operasi berikutnya dengan keyakinan yang jauh lebih kuat. Dari sinilah strategi yang dikenal sebagai island hopping mulai diterapkan secara konsisten.
Alih-alih menyerang setiap pangkalan Jepang satu persatu, sekutu memilih pulau-pulau yang memiliki nilai strategis. Pulau itu direbut, dijadikan pangkalan udara atau laut, lalu digunakan untuk menyerang target berikutnya. Pola ini kemudian diterapkan di Kepulauan Solomon dan berlanjut hingga ke Pasifik Tengah. Guadalcanal memang tidak langsung mengakhiri Perang Dunia Kedua di Pasifik. Jepang masih memiliki armada dan wilayah luas yang harus direbut. Namun, kampanye ini mengubah keseimbangan strategi dan mentalitas kedua pihak. Untuk pertama kalinya, Jepang dipaksa mundur dari wilayah yang mereka anggap penting bagi pertahanan luar mereka. Sejarawan Richard B. Frank dalam bukunya Guadalcanal, The Definitive Account of the Landmark Battle, menjelaskan bahwa kampanye ini menjadi titik ketika inisiatif strategis di Pasifik mulai berpindah ke tangan sekutu. Kerugian Jepang bukan hanya pada kapal dan pesawat yang tenggelam, melainkan pada hilangnya personel berpengalaman yang sulit digantikan. Sejak berakhirnya pertempuran pada Februari 1943, Jepang tidak lagi memiliki fleksibilitas ofensif seperti pada fase awal perang, dan konflik bergerak ke arah yang semakin menguntungkan pihak dengan kapasitas industri lebih besar. Guadalcanal bukan pertempuran terbesar dalam perang ini, tetapi sejak saat itu arah perang di Pasifik berubah. Inisiatif yang sebelumnya dipegang Jepang kini berpindah ke tangan sekutu. Dari pulau kecil inilah rangkaian ofensif panjang Amerika dimulai. Sebuah proses yang sedikit demi sedikit akan membawa perang mendekati kepulauan utama Jepang. Tetapi perubahan terbesar tidak hanya terjadi di medan tempur. Guadalcanal juga mengungkap sesuatu yang lebih mendasar, sesuatu yang tidak terlihat dari laporan kemenangan atau kekalahan. Kampanye ini memperlihatkan batas kemampuan sistem perang Jepang ketika dipaksa menghadapi konflik jangka panjang melawan kekuatan industri raksasa. Setelah Guadalcanal, yang berubah bukan hanya peta pertempuran, melainkan fondasi cara Jepang menjalankan perang. Secara kasat mata, kekuatan mereka masih terlihat besar. Armada belum hancur, dan wilayah kekuasaan masih membentang luas dari Asia Tenggara hingga Pasifik Barat. Namun, kampanye selama 6 bulan di Kepulauan Solomon membuka kenyataan yang sulit diabaikan. Jepang tidak dipersiapkan untuk menghadapi perang panjang melawan negara dengan kapasitas industri sebesar Amerika Serikat. Selama pertempuran itu, Jepang harus terus-menerus mengirim kapal, pesawat, bahan bakar, dan pasukan ke medan yang jauh dari pusat logistik mereka. Setiap pengiriman berarti mempertaruhkan armada yang semakin menipis. Guadalcanal menunjukkan bahwa Jepang mampu melancarkan serangan cepat dan terkoordinasi, tetapi kesulitan mempertahankan operasi jarak jauh dalam waktu lama. Masalahnya bukan pada keberanian prajurit atau kualitas taktik, melainkan pada keterbatasan industri dan logistik. Pada periode tahun 1942 hingga 1943, galangan kapal Amerika mampu menggantikan kapal yang tenggelam dalam hitungan bulan. Pabrik-pabrik mereka memproduksi pesawat dalam jumlah yang terus meningkat setiap tahun. Sebaliknya, Jepang menghadapi keterbatasan bahan baku, kapasitas produksi, dan jalur suplai yang rentan terhadap serangan. Setiap kapal yang tenggelam di sekitar Guadalcanal merupakan kerugian jangka panjang. Setiap pilot berpengalaman yang gugur berarti berkurangnya kualitas tempur yang sulit dipulihkan. Sejarawan Richard B. Frank dalam bukunya Guadalcanal, The Definitive Account of the Landmark Battle, menilai bahwa kampanye ini menandai berakhirnya fase ekspansi Jepang di Pasifik. Bukan karena mereka langsung runtuh, tetapi karena sejak saat itu perang berubah menjadi perang atrisi, perang pengurasan sumber daya yang secara matematis lebih menguntungkan pihak dengan kapasitas industri lebih besar. Guadalcanal menjadi titik ketika konflik di Pasifik tidak lagi sekadar ditentukan oleh manuver cepat atau serangan mendadak, melainkan oleh daya tahan ekonomi dan kemampuan mempertahankan produksi. Sejak tahun 1943, arah perang semakin ditentukan oleh kemampuan untuk terus memproduksi kapal, pesawat, amunisi, dan melatih pasukan baru. Dalam perlombaan daya tahan ini, Jepang berada pada posisi yang lebih lemah.
Guadalcanal bukan sekadar kemenangan teritorial bagi sekutu, melainkan awal dari proses panjang yang secara bertahap mengikis kekuatan Kekaisaran Jepang tahun demi tahun hingga keseimbangan perang benar-benar berpindah secara permanen. Guadalcanal bukan pertempuran dengan jumlah pasukan terbesar dalam Perang Dunia Kedua. Tidak ada jutaan tentara yang saling berhadapan seperti di front timur. Tidak ada satu pengumuman besar yang menandai berakhirnya perang. Namun di pulau kecil yang sebelumnya hampir tidak dikenal dunia itu, sesuatu yang mendasar telah berubah. Perubahan itu tidak datang dalam satu momen dramatis. Ia muncul perlahan, melalui bulan-bulan kelelahan, kesalahan perhitungan, suplai yang tersendat, dan korban yang terus bertambah. Di sanalah terlihat batas kemampuan sebuah kekaisaran yang sebelumnya tampak tak terbendung. Bukan karena mereka kehilangan keberanian, tetapi karena perang panjang menuntut lebih dari sekadar tekad di garis depan. Guadalcanal memperlihatkan bahwa dalam perang modern, kekuatan tidak hanya diukur dari jumlah kapal atau semangat juang prajurit. Ia diukur dari kemampuan menjaga suplai tetap mengalir, mengganti kerugian dengan cepat, dan mempertahankan tekanan lebih lama dari lawan. Dalam ujian itu, keseimbangan mulai bergeser. Sejak awal perang di Pasifik, Jepang hampir selalu menentukan arah langkah berikutnya. Setelah Guadalcanal, ritme itu berubah. Bukan dengan satu kekalahan telak, melainkan melalui pengikisan perlahan yang sulit dibalikan. Dari titik ini, perang bukan lagi soal ekspansi cepat, tetapi soal siapa yang mampu bertahan lebih lama dalam tekanan. Perang di Pasifik masih jauh dari selesai pada Februari 1943. Pertempuran yang lebih besar dan lebih menghancurkan masih menanti. Namun sejak kampanye ini berakhir, jalannya konflik telah memasuki fase yang berbeda. Apa yang dimulai sebagai serangkaian kemenangan cepat bagi Jepang, kini berubah menjadi perjuangan mempertahankan apa yang tersisa. Guadalcanal bukan akhir dari Perang Pasifik. Tetapi di pulau itulah arah sejarah mulai berbelok perlahan, hampir tak terasa pada saat itu. Dan dari sana kita belajar satu hal yang berulang kali muncul dalam sejarah. Kemenangan besar seringkali tidak ditentukan oleh satu pertempuran yang paling megah, melainkan oleh ketahanan, kemampuan beradaptasi, dan kesanggupan menghadapi kenyataan ketika keadaan mulai berubah. Di Guadalcanal, perang tidak berakhir, tetapi ilusi tentang perang yang cepat dan mudah mulai runtuh.